Penjajahan Jepang resmi menguasai Indonesia pada 8 Maret 1942. Peralihan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Terpoten dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Berada dalam kekuasaan Jepang, rakyat diperlakukan semena-mena. Para pekerja paksa dikirim ke pulau-pulau lain. Sebagian laki-laki dikirim ke Thailand dan Burma untuk berperang membela Jepang. Banyak yang mati kelaparan. Hasil panen, hewan, ternak diambil pemerintah Jepang demi suplai pangan dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Tercatat dari 1942, penjajahan Jepang menjadi neraka membara bagi rakyat Indonesia. Memasuki 1945, kekuasaan militer Jepang di Hindia Belanda mulai lemah. Bom Hiroshima yang terjadi pada 6 Agustus disusul bom atom Nagasaki yang diluncurkan oleh sekutu Amerika pada 9 Agustus membuat pertahanan militer Jepang keok. Akibatnya, pasokan sarana menyusut. Area jajahan seperti Korea, Manchuria, Asia Tenggara, dan daerah mandat di Kepulauan Pasifik pemberian dari Perang Dunia II terlepas dari jajahan Jepang. Tidak ada pilihan lain kecuali menyerah. Tanggal 15 Agustus, pemerintah Kekaisaran Jepang menyatakan niatnya menyerah pada Perang Asia Timur Raya. Pernyataan Jepang atas kekalahannya disiarkan oleh radio BBC dan media pers lainnya ke seluruh dunia dan didengarkan langsung oleh beberapa golongan muda Indonesia termasuk Sultan Syahrir yang aktif dalam gerakan jaringan bawah tanah serta Ahmad Subarjo selaku pegawai penasihat militer Angkatan Darat Jepang. Berita BBC tersebut disiarkan sesudah beberapa hari tibanya Bung Karno di tanah air setelah menemui Hisaichi Terauchi pada 12 Agustus di Dalat, Vietnam, sehubungan dengan kesiapan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Menanggapi berita BBC yang belum diketahui oleh Bung Karno dan Hatta tersebut, memasuki 16 Agustus pada pukul 2.45 dini hari, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh mewakili perkumpulan golongan muda Menteng 31 melakukan aksi penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Keduanya didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dari peristiwa penculikan tersebut, terjadilah kesepakatan antara golongan tua dan muda Indonesia dengan menunjuk Soekarno dan Hatta yang melibatkan peranan Ahmad Subarjo untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dilibatkannya Subarjo dalam proses kesiapan proklamasi bukan tanpa alasan. Dari segi strategi, latar belakang Subarjo yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai di kantor penasihat Angkatan Darat Jepang dinilai sangat paham akan titik kelemahan militer Nippon. Setelah segala sesuatunya disepakati, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 1945, bersama Bung Hatta, Bung Karno menemui Moichiro Yamamoto untuk menyampaikan kesiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, Yamamoto tidak dapat ditemui. Tidak lantas putus asa, Bung Karno menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura selaku Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menyatakan kesiapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Nishimura menolak tujuan Bung Karno dengan sebuah pernyataan bahwa perjanjian kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan Jepang kepada Indonesia tidak dapat diwujudkan. Ini artinya Indonesia berada dalam incaran sekutu Jerman dan Inggris. Menyikapi pernyataan Nishimura, pada titik ini peranan Ahmad Subarjo selaku penasihat Angkatan Darat Jepang benar-benar menentukan suksesnya perumusan proklamasi. Subarjo menganjurkan agar Bung Karno menemui Laksamana Muda Tadashi Maeda selaku Kepala Penghubung Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Subarjo memastikan bahwa sehubungan dengan jabatan sang Laksamana sebagai perwira tinggi militer Jepang, kediaman Tadashi Maeda aman dari segala bentuk serangan Jepang yang sewaktu-waktu terjadi pada Bung Karno dan Hatta saat melaksanakan proses perumusan teks proklamasi. Setibanya di kediaman Tadashi Maeda, Bung Karno menyatakan bahwa kedatangannya bersama Hatta, Ahmad Suparjo, BM Dia, Sayuti Melik, dan Sukarni Kartowirjo tak lain ialah mempersiapkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kediaman Maeda. Tujuan kedatangan 6 orang tokoh tersebut diterima dengan penuh antusias oleh Tadashi Maeda yang sejak awal menginginkan kemerdekaan Indonesia. Keinginan Maeda tersebut dapat dilihat ketika Kuniaki Koiso selaku Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Republik Indonesia pada Oktober 1944. Di tahun yang sama,
Tadashi Maeda segera membentuk Asrama Indonesia Merdeka. Pembentukan asrama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesatuan para pemimpin-pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Di sisi lain, yang mempengaruhi sudut pandang Maeda tentang kemerdekaan Indonesia tak lepas dari dua hal, yakni hak asasi manusia dan latar belakang didikan keluarga Maeda sebagai keturunan samurai Jepang yang menjunjung tinggi cinta kasih akan sesama. Dengan diterimanya kedatangan rombongan Bung Karno, selanjutnya perumusan naskah proklamasi disusun pada ruang makan Laksamana Maeda. Ditulis langsung oleh Bung Karno dengan didampingi Hatta dan Subarjo. Di ruang depan menanti BM Dia, Sayuti Melik, dan Sukarni Kartowirjo. Perumusan berlangsung secara saksama selama 2 jam, tercatat dari pukul 2 hingga pukul 4, 17 Agustus dini hari. Setelah menyelesaikan penulisan teks proklamasi, ketiganya sepakat mengetik naskah tersebut. Namun, di kediaman Maeda hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Dari kendala tersebut, salah satu asisten Maeda berinisiatif untuk meminjam mesin ketik milik Komandan Angkatan Laut Jerman yang bermarkas di gedung KPM Jakarta dan pergi dengan menggunakan mobil jeep milik Tadashi Maeda. Sekembalinya sang asisten, selanjutnya dari mesin ketik Dr. Herman Kendler, Sayuti Melik ditugaskan mengetik naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno tersebut. Setelah pengetikan naskah selesai, Soekarno dan Bung Hatta meminta agar ke-6 tokoh tersebut menandatanganinya. Namun Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi ialah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, 2 km dari kediaman Maeda, di rumah kediaman Bung Karno, tepatnya pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada pukul 10 pagi, dengan dihadiri puluhan tokoh Indonesia dan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan hikmat kepada masyarakat dunia dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri ketiga Bung Karno, yakni Fatmawati. Selanjutnya, bendera Indonesia berkibar dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum dipulangkan ke Jepang, Tadashi Maeda harus menjalani masa tahanan pada 2 tempat, yakni di Glodok dan Rumah Tahanan Salemba, atas tudingan Inggris yang menyatakan bahwa Maeda telah mengerahkan 80 juta rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Tadashi Maeda menjawab tudingan tersebut dengan kalimat yang menyatakan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya. Bagi Maeda, penjajahan yang dilakukan kepada bangsa Indonesia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menanggapi pernyataan tersebut, Sekutu Inggris membebaskan Tadashi Maeda dan dipulangkan ke Jepang. Setibanya di Jepang, sang Laksamana diseret ke Mahkamah Militer Pemerintah Jepang untuk diadili. Namun, dari hasil persidangan tersebut, Tadashi Maeda tidak ditemukan bersalah dan dinyatakan bebas dari segala bentuk hukuman. Selanjutnya, Tadashi Maeda memutuskan untuk mundur dari dunia politik dan kemiliteran Jepang. Kemudian memilih menjadi warga negara biasa. Pada 17 Agustus 1973, Tadashi Maeda mendapat undangan dari pemerintah Indonesia untuk menerima tanda jasa penghormatan Bintang Jasa Nararya. Maeda wafat pada 14 Desember tahun 1977
di usia 79 tahun. Sifat samurai Tadashi Maeda dapat dilihat pada statement Maeda yang menyatakan bahwa nasib saya sendiri tidak penting, yang penting adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 1977, 4 bulan sebelum kepergiannya, Tadashi Maeda kembali mendapat penghargaan bintang jasa dari pemerintah Indonesia atas jasanya pada kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian sekilas kisah unik di balik proses penyusunan teks naskah Proklamasi Indonesia. Thank you udah klik video ini. Salam setanah air.